Berikut adalah cerita tentang 5 tokoh Indonesia yang dipercaya berhasil mencapai moksa atau hilang tanpa jejak. Moksa adalah konsep spiritual dalam tradisi Hindu-Buddha, di mana seseorang dianggap mencapai kebebasan dari siklus kelahiran dan kematian, samsara. Dalam budaya Indonesia, terdapat sejumlah kisah tokoh yang dipercaya telah mencapai moksa atau menghilang secara misterius. 1. Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran. Prabu Siliwangi adalah raja yang memerintah kerajaan Sunda, Pajajaran, pada abad ke-15. Nama aslinya adalah Sri Baduga Maharaja, dan ia dianggap sebagai simbol kepemimpinan yang bijaksana, adil, dan dekat dengan rakyat. Di bawah pemerintahannya, Pajajaran mencapai masa keemasan, terutama dalam bidang ekonomi, budaya, dan spiritual. Namun, perpecahan internal terjadi ketika pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah Sunda. Prabu Siliwangi, yang memegang teguh ajaran Hindu-Buddha, menghadapi dilema spiritual. Beberapa sumber menyebutkan bahwa keluarganya, termasuk anak-anaknya, memilih memeluk Islam, sementara ia tetap memegang keyakinannya. Legenda tentang moksa Prabu Siliwangi bermula setelah ia mengundurkan diri dari istana. Ia memasuki hutan Sancang di Garut bersama sejumlah pengikut setia. Menurut cerita rakyat, Prabu Siliwangi tidak pernah ditemukan lagi. Sebagian masyarakat percaya bahwa ia berubah menjadi harimau putih, simbol kekuatan spiritual di tanah Sunda. Hingga kini, hutan Sancang dianggap keramat, dan harimau putih sering diasosiasikan dengan roh Prabu Siliwangi. 2. Sunan Kalijaga, sang penyebar Islam yang bijaksana. Sunan Kalijaga lahir dengan nama Raden Mas Said, putra Adipati Tuban. Masa mudanya penuh dengan pergulatan spiritual. Setelah mengalami konflik dengan ayahnya, ia hidup sebagai perampok yang sering merampas harta para pedagang kaya untuk diberikan kepada rakyat miskin. Pertemuannya dengan Sunan Bonang mengubah hidupnya. Raden Mas Said menjadi murid Sunan Bonang dan akhirnya dikenal sebagai Sunan Kalijaga. Metode dakwahnya unik, karena ia menggunakan seni, budaya, dan kearifan lokal untuk menyebarkan Islam. Misalnya, ia menciptakan wayang kulit dengan cerita-cerita bernuansa Islam dan lagu-lagu seperti Ilir-Ilir. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai penyebar agama, Sunan Kalijaga menghilang dari dunia. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia mencapai moksa, sementara makamnya di Demak dipercaya sebagai simbol keberadaan fisiknya. Legenda juga menyebutkan bahwa ia masih hadir dalam bentuk roh untuk membimbing umat. 3. Raja Jayabaya, visioner dari Kediri. Raja Jayabaya adalah pemimpin legendaris dari kerajaan Kediri yang memerintah pada abad ke-12. Ia dikenal karena ramalan-ramalannya yang visioner, terutama dalam kitab Jangka Jayabaya, yang memprediksi masa depan Nusantara. Salah satu ramalan terkenal adalah kedatangan penjajah Eropa yang digambarkan sebagai orang kulit putih. Ia juga meramalkan masa depan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka setelah melalui berbagai cobaan. Ramalan-ramalannya membuat Raja Jayabaya dianggap sebagai nabi atau sosok spiritual di luar kebiasaan seorang raja. Setelah masa pemerintahannya berakhir, Jayabaya dikisahkan menghilang secara misterius di Gunung Kelut. Masyarakat Kediri percaya bahwa ia tidak mati, melainkan mencapai moksa dan hidup di dimensi lain sebagai penjaga spiritual. 4. Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul adalah salah satu tokoh mitos paling terkenal di Indonesia, terutama di wilayah Jawa. Menurut beberapa versi cerita, ia adalah seorang putri dari kerajaan kuno yang terkena kutukan, sehingga berubah menjadi penguasa laut. Legenda lain menyebutkan bahwa ia adalah seorang manusia biasa yang kemudian menghilang secara misterius setelah memilih hidup di lautan. Nyi Roro Kidul dianggap memiliki hubungan spiritual dengan Raja-Raja Mataram, terutama Kesultanan Yogyakarta. Hubungan ini diwujudkan melalui ritual labuhan, di mana persembahan dihanyutkan ke Laut Selatan sebagai bentuk penghormatan. Dalam kepercayaan masyarakat, Nyi Roro Kidul tidak mati, melainkan mencapai moksa dalam wujud abadi sebagai penjaga Laut Selatan. Keberadaannya sering dikaitkan dengan fenomena alam dan kecelakaan di Laut Selatan. 5. Ki Ageng Selo, leluhur Kerajaan Mataram. Ki Ageng Selo adalah sosok spiritual dari Jawa Tengah yang hidup pada abad ke-15.
Ia dikenal sebagai leluhur para raja Mataram Islam dan memiliki hubungan dekat dengan kekuatan alam. Salah satu kisah paling terkenal tentang Ki Ageng Selo adalah kemampuannya menangkap petir dengan tangan kosong. Kejadian ini dipercaya sebagai simbol kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam tradisi Jawa, petir sering diasosiasikan dengan kekuatan gaib, sehingga kemampuan Ki Ageng Selo dianggap sebagai tanda bahwa ia memiliki hubungan khusus dengan alam semesta. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai pemimpin spiritual, Ki Ageng Selo dikisahkan menghilang secara misterius. Masyarakat Jawa percaya bahwa ia mencapai moksa di Gunung Merapi, gunung yang dianggap sakral dan menjadi pusat spiritualitas Jawa. Hingga kini, ia dihormati sebagai pelindung masyarakat dari bencana. Kelima tokoh ini tidak hanya menjadi